Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismadin Rashid dengan NIM 2009076034 akan membahas tentang kecerdasan buatan dengan judul implementasi machine learning pada sistem patch identification menggunakan Python berbasis Ubuntu. Jadi di sini aku ambil dari jurnal. Di sini kita akan membahas tentang ringkasan keunggulan dan keterbatasan, tinjauan teori untuk kecerdasan buatan, metode penelitian untuk teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta pembahasan untuk hasil dan diskusi. Jadi langsung saja untuk kecerdasan buatan. Jadi machine learning ini merupakan cabang ilmu bagian dari kecerdasan buatan dengan pemrograman untuk memungkinkan komputer menjadi cerdas, berperilaku seperti manusia, dan dapat meningkatkan pemahamannya melalui pengalaman secara otomatis. Jadi machine learning ini memiliki fokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar sendiri untuk memutuskan sesuatu tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Hal ini menjadikan mesin tidak hanya mampu berperilaku mengambil keputusan, namun juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi salah satu fungsi dari machine learning ini menjadikan komputer berperilaku lebih cerdas dengan cara menganalisis secara otomatis berdasarkan pengalaman masa lalu dalam pengklasifikasi yang baik. Jadi klasifikasi ini merupakan model untuk memprediksi suatu nilai yang tidak diketahui. Model klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu melatih data kemudian membedakan dalam kelas. Kedua, melakukan evaluasi terhadap objek tidak dikenal. Jadi klasifikasi ini sebagian unsupervised learning. Jadi ini memerlukan persiapan data yang baik dan pemilihan bahasa pemrograman yang mampu mendukung machine learning. Jadi bahasa pemrograman Python ini dipilih dalam penelitian tersebut. Akan tetapi untuk kelemahannya itu untuk mesin learning ini hanya akan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan oleh manusia, sehingga jika pada suatu hari menginginkan perubahan baru atau inovasi, mesin ini harus diatur kembali karena mesin tidak memiliki perasaan dan juga kreativitas. Sekarang kita masuk bagian deep learning. Jadi deep learning ini banyak digunakan untuk kebutuhan penelitian di bidang medis. Contoh dari deep learning adalah diagnosa kanker usus buntu. Selain di bidang medis, deep learning juga digunakan untuk autonomous yang sedang diteliti dan dikembangkan oleh Google dan Tesla. Jadi untuk game AI adalah kecerdasan buatan yang mencangkup semua teknik yang digunakan dalam pembuatan lawan bermain dalam suatu permainan. Teknik tersebut diantaranya adalah pencarian jalan dan perencanaan. Jadi berdasarkan dengan akademik AI, game AI ini biasanya tidak melakukan pembelajaran apapun karena siklus komputasi dan waktu yang terbatas bagi game AI untuk cukup berpikir. Selain itu, game AI lebih berorientasi pada hasil dengan pemrograman yang umumnya tidak sekompleks akademik AI dan tidak berubah-ubah. Game AI akan menentukan jalannya permainan lewat aksi lewat permainan atau reaksi lingkungan dalam permainan. Ini contoh game Sudoku untuk menggunakan AI. Kita lanjut untuk teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data di sini ada memahami permasalahan yang akan diselesaikan, memilih metode yang akan digunakan, tahap mempersiapkan data, tahap implementasi. Jadi untuk pengumpulan data machine learning ini ditunjukkan untuk tahapan 1. Memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Hal yang harus dipahami pada tahap ini antara lain latar belakang masalah dan juga tujuan dari pemecahan masalah yang akan dilakukan. Kedua, memilih metode yang akan digunakan. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipahami, selanjutnya dipilih metode untuk memecahkan permasalahan. Misalnya jika masalah klasifikasi, maka metode yang dipilih itu klasifikasi. Untuk ketiga, tahapan persiapan data. Itu memahami data berarti mengetahui informasi tentang suatu data secara lengkap, termasuk variabel dan fitur-fitur yang ada pada data. Hal ini akan membantu dalam mempersiapkan data yang akan diolah. Keempat, tahap implementasi, melakukan pemrograman untuk mendapatkan output sesuai dengan tujuan diinginkan. Dari hasil output ini juga harus dapat membaca dan memaknai hasilnya. Apakah telah sesuai dengan data yang diolah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini diimplementasi menggunakan bahasa pemrograman Python.
Untuk teknik analisis data, jadi mengenai machine learning ini menggunakan Python pada penelitian ini dengan teknik supervised learning, dipilih algoritma KNN yang biasanya untuk menyelesaikan masalah klasifikasi, sedangkan teknik unsupervised learning dipilih algoritma density based spatial clustering of application with noise atau DBSCAN yang biasanya untuk menyelesaikan masalah clusterisasi. Jadi algoritma KNN ini merupakan salah satu dari teknik supervised learning. KNN akan menghitung kedekatan antara kasus lama dengan kasus baru. Jadi langkah-langkah dari algoritma KNN adalah yang pertama ini menentukan parameter K sebagai nearest neighbor dalam kurung banyaknya tetangga terdekat. Kedua itu menghitung kuadrat jarak antara data baru dengan data training menggunakan Euclidean. Ketiga itu mengurutkan tetangga terdekat yang mempunyai jarak minimum dan mengklasifikasi tetangga terdekat sesuai nilai K. Ini menentukan hasil klasifikasi berdasarkan label mayoritas algoritma DBSCAN. Baik, kita lanjut untuk flowchart. Jadi ini flowchart adalah suatu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan suatu proses dan proses lain di dalam suatu program. Jadi berikut adalah flowchart dari pemrograman patch identification. Jadi ini dari hasil pengujian dari saat menginput gambar kucing, maka pemrograman akan memproses dan mengidentifikasi gambar tersebut. Jadi tampilan di atas menunjukkan bahwa komputer mengenal 99% gambar tersebut adalah hewan anjing. Begitu pula dengan gambar di bawah ini yaitu kucing. Komputer dapat mengidentifikasi 99% gambar tersebut adalah hewan atau kucing. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.